Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Iswandini Agustin MPD. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang filsafat. Yang kedua, ada ilmu. Yang ketiga, ada pengetahuan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang filsafat. Filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni secara etimologi dan terminologi. Yang pertama, filsafat secara etimologi. Kata filsafat dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi. Serta dalam bahasa Yunani dengan istilah filosofia, yang artinya filosofia terdiri atas kata philen yang berarti cinta atau love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologi istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom dalam arti yang sedalam-dalamnya. Yang kedua, ada filsafat secara terminologi. Secara terminologi filsafat ada beberapa yang berpendapat, yaitu menurut Plato. Menurut pendapat Plato bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli, karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Yang kedua, menurut Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kefilsafatan secara Ali Mudofir. Yang pertama ada radikal. Yang kedua ada universal, yang ketiga ada konseptual, yang keempat ada koheren, yang kelima ada sistematik. Yang pertama ada radikal. Radikal berasal dari bahasa Yunani radik yang artinya akar. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai pada hakikatnya atau esensi, atau sampai ke substansi yang dipikirkan. Yang kedua ada universal atau umum. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta proses-proses yang bersifat umum, dalam arti tidak memikirkan hal-hal yang parsial. Filsafat bersangkutan dengan pengalaman umum dari umat manusia. Yang ketiga ada konseptual. Konseptual di sini adalah hasil generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Dengan ciri-ciri yang konseptual, berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Yang keempat, ada secara koheren. Koheren adalah konsisten, yang artinya sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, atau konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima ada sistematik. Sistematik berasal dari kata sistem. Sistem di sini adalah kebulatan dari sejumlah unsur yang saling berhubungan. Menurut tata pengaturan, untuk mencapai sesuatu yang bermaksud atau menunaikan sesuatu peran dalam
mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah. Yang kedua ada ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita biasa sebut equivalent dengan istilah skills. Skills berasal dari bahasa Latin skio atau skill yang berarti pengetahuan. Apa sih pengetahuan ilmu itu? Pengetahuan ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematik, dan berdasarkan metodologi, ia berusaha mencapai generalisasi dalam kajian ilmiah. Kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, ilmuwan membina hipotesis. Hipotesis ialah dugaan atau pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberikan arah pada penelitian dalam menghimpun data. Jadi data yang cukup sebagai hasil penelitian didapatkan pada hipotesi. Apabila data belum bisa divalid atau menerima hipotesi, hipotesi menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, yaitu menjadi dalil. Dalil ia dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Jadi di sini akan menjadi dalil hukum. Berikut ini macam-macam jenis ilmu. Yang pertama, ilmu praktis. Ia tidak hanya sampai kepada hukum, umum atau abstraksi. Tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan. Yang kedua ada ilmu praktis, normatif. Ia memberi untuk ukuran-ukuran kriterium dan norma. Yang ketiga ada ilmu praktis, positif. Ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Yang keempat ada ilmu spekulatif ideografis yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang waktu yang tertentu. Yang kelima ada ilmu spekulatif mnemotetis, bertujuan mendapatkan hukum umum atau generalisasi substantif. Yang keenam, ilmu spekulatif teoretis, bertujuan memahami kausalitas atau memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Menurut etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar, sementara secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Dr. Siti Gazelba, pengetahuan adalah apa yang kita ketahui atau hasil pekerjaan kita atau pekerjaan yang kita tahu. Pekerjaan yang kita tahu adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk kita paham atau tahu. Jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense. Sering diartikan dengan good sense
karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah, karena memang itu merah. Benda itu panas, karena memang dirasakannya panas, dan sebagainya. Yang kedua, ada pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif, objective thinking. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi atau eksperimen dan klasifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi. Pemikiran logika diutamakan netral dalam arti tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang bersifat kedirian karena dimulai dengan fakta. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau hanya ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar. Yang keempat, ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Pengetahuan dengan ilmu. Dari sejumlah pengertian yang ada sering ditemukan kerancuan antara pengertian pengetahuan dan ilmu. Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti sendiri. Hal ini sering dijumpai dalam berbagai karangan yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Namun, jika kedua kata ini berdiri sendiri, akan tampak berbeda antara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan arti dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat diketahui bahwa pengetahuan diambil dari dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan beralihan dari kata Arab al-lima atau ilm. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah: yang pertama, harus memiliki objek tertentu atau objek formal dan material. Yang kedua, harus bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu dan bersifat umum. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan
itu terlihat dari sifat sistematis dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Di sini saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.